sayurannya apa untuk makan edukasinya. Dan ini 1 bulan terakhir ini berat badan anak itu udah naik, itu apakah memang kurang tercukupi atau bagaimana? Ya? Iya, soalnya kita sudah mengusahakan banyak kan kayak vitamin-vitamin, sebenarnya vitamin kan sudah bisa didapatkan dari buah ataupun dari sayuran kayak gitu, kayak ikan kayak gitu kan juga, cuma kok bisa nggak naik gitu kan, kita jadi worry ya sebagai orang tua Jumom gitu ya. Iya, Anak pertama Kak? Anak pertama. Sudah, terima kasih. Masya Allah ya, sehat ya adik ya. Jadi pasti itu akan terjadi Mbak. Jadi saat kita memiliki awalnya Jumom itu pasti bingung ya, tapi itu pasti akan terjadi. Jadi pertumbuhan itu kadang akan turun, akan naik, dan anak itu usia 1 sampai 2 tahun itu kadang masih sering sakit kan. Nah, saat sakit itu pertumbuhan anak itu masih jadi kayak stuck. Tubuhnya melawan penyakit gitu kan. Nah, jadi dan makannya pasti berkurang. Nafsu makan berkurang, minum berkurang. Nah, itu pasti berat badan akan turun. Nah, PR kita adalah saat setelah sakit itu adalah meningkatkan berat badan kembali otomatis ya. Gitu. Meningkatkannya bagaimana? Tingkatkan frekuensi. Jadi yang biasanya kita berpikir, oh makannya sehari 3 kali, bisa 4 kali nggak apa-apa. Iya, jadi mau tidur atau malam gitu, pagi kan biasanya makan jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7, nanti dia snack, kemudian jam 12. Malam habis, kalau dia masih bangun kasih snack atau makan tuh boleh, nggak apa-apa. Karena kita kan, dia penurunan berat badan atau bisa stuck ya. Nah, jadi kemudian juga porsi. Saat anak itu beranjak setiap bulan kan dia usianya nambah ya. Sebenarnya kebutuhan gizinya juga nambah. Jadi yang dulunya mangkoknya jenengan kecil 2 sendok misal. Nah, saat anak 1 tahun itu sudah makanan dewasa, bisa jangan pakai mangkok yang kecil lagi. Karena orang kadang berpikirnya dia sudah habis semangkok. Tapi kan mangkoknya kecil, padahal kebutuhan anak 1 tahun jangan disamakan dengan saat kita memberikan makan dia 9 bulan. Walaupun teksturnya sama, nasi, sudah nasi gitu ya. Terus beda. Begitu. Kemudian kalau mau, jadi misal anak itu setelah sakit gitu ya, itu pertama kita harus menaikkan gizinya lagi, kembali setidaknya ke normal atau bisa naik. PR kita ya, jadi untuk menambah. Kemudian bisa dikurangi, kayak buah sayurnya dikurangi, tambahin protein sama karbo dulu. Betul. Nah, itu untuk meningkatkan. Gitu. Itu triksnya seperti itu. Jadi kan kalau ibu-ibu sekarang sudah pinter ya, menu-menu pasti saya percaya sudah pinter banget. Gitu. Jadi tapi kadang hal-hal kecil-kecil seperti itu yang kita nggak paham gitu. Tidak semua anak itu kalau sakit mau makan. Ada beberapa dia hanya minum susu, tapi PR kita setelah itu kadang hanya makan mau 5 suap, tapi kan kita nggak boleh berputus asa ya. 2 jam lagi kasih lagi, 2 jam lagi kasih lagi. Mau sehari makan 8 kali itu nggak masalah, tapi kan yang diasup tuh sebenarnya hampir sama dengan sebelum sakit. Begitu. Jadi jangan 3 kali. Tingkatkan susunya, bisa ditingkatkan. Tapi makan dulu kalau mau ngasih. Kalau sudah mentok ini, saman berusaha sampai mentok ya, majukan susunya. Gitu. Jadi kebiasakan anak untuk tetap makan ngunyah. Gitu. Nah, susunya baru setelah itu. Tuh. Cukup? Ekspresinya Sagra kayak tuh dengerin pokoknya begitu tuh tadi. Jadi gitu ya Mbak Hana ya, dan suami semoga semangat, ini ayah dan ibu baru. Emang perlu kerja-kerja kesalingan ya, kayak gini nih harus saling ingetin, saling sabar, saling support gitu ya. Akulah si Kapten Yaski.